Benar, Kamu benar. besarkan anak-anak, bantu saya wujudkan cita-citamu tuh di rumah. Itu kan jadi berubah. Yang Betul. asalnya misalnya tetap ingin beraktivitas di luar dengan ilmunya, misalnya seorang wanita yang master dalam satu bidang, Iya. mau menikah, tapi kata suaminya, kamu pengetahuanmu itu ditumpahkan di rumah. Jadi penyesuaian, adjusted antara suami dan istri di awal-awal pernikahan pasti terjadi. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak sempat dibicarakan di awal gitu. Iya. Boleh nggak iya. aku kalau habis nikah tetap lulumpatan? Makanya ini penting komunikasi di awal juga ya Ustadz ya. Jadi di awal itu mengkomunikasikan kebiasaan. Iya. Baik, sebetulnya Ustadz kalau tadi kan sudah disampaikan juga begitu ya Ustadz ya, beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ketika sebelum menikah, salah satunya adalah tadi tidak terbatas atau terpatok karena faktor usia atau umur. Karena ini juga biasanya yang sering jadi kendala adalah faktor usia atau faktor umur. Kemudian juga yang menarik lainnya nih Ustadz, kalau tadi Ustadz sering nyinggung tentang visi misi pernikahan Ustadz ya, ini menarik karena yang saya rasakan visi misi pernikahan dari awal saya membawa visi saya sendiri Ustadz. Apakah memang ini ada keharusan, kewajiban untuk memang membawa visi misi seseorang masing-masing begitu Ustadz, kemudian baru disatukan, atau ketika nikah saja baru kita bikin visi misinya gitu Ustadz? Bagi laki-laki penting punya visi dan misi, karena laki-laki kan jadi pemimpin. Iya betul. Jadi Kang Hoda betul sudah membawa visi. Jadi seorang laki-laki harus bawa visi dalam pernikahan, karena dia akan jadi leader. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, wanita tinggal ngelihat aja, cocok nggak nih visi misinya, ya? Atau nggak cocok tapi bagus, why not gitu? Iya. Asalnya misalnya seorang wanita visinya dalam menikah itu saya juga harus mengamalkan ilmu. Tapi kata yang laki-laki ilmunya di rumah aja, nggak usah di luar. Benar. Kamu besarkan anak-anak, bantu saya wujudkan cita-citamu tuh di rumah. Itu kan jadi berubah. Betul. Yang asalnya misalnya tetap ingin beraktivitas di luar dengan ilmunya, misalnya seorang wanita yang master dalam satu bidang, Iya. mau menikah, tapi kata suaminya, kamu pengetahuanmu itu ditumpahkan di rumah. Seperti perempuan-perempuan Jepang yang mengabdi sepenuhnya pada suami. Seperti Ainun yang melupakan gelar dokternya, betul, tapi dia betul. mengabdi kepada Habibi. Dalam konteks mengabdi itu mencurahkan seluruh kemampuannya untuk mengurus suami dan kemudian anak-anak. Jadi visi misi bagi seorang suami sangat penting. Seorang wanita penting itu ngelihat sekufu atau tidak. Visi dan misi itu kan jadi gambaran tentang dunia. Betul Jadi Ustadz. dunia dalam pandangan saya begini. Lihat jadi visi dan misinya. Nah kalau nggak cocok kan susah juga ya. Iya. Laki-laki melihat visinya menikah itu ya saya harus mengejar cita-cita saya dan istri saya harus mendukung apapun yang saya kerjakan. Benar. Sementara si wanita tidak begitu. Saya pengen dalam rumah tangga itu justru saya berbahagia dengan segala hal yang disiapkan suami. Saya emang nggak mau repot. Iya, benar Ustaz. Bisa tabrakan kalau tidak ketemu gitu ya. Benar. Karena ini menariknya kalau di zaman yang sekarang ini kan udah serba canggih. Apapun bisa kita gunakan begitu ya Ustaz ya, dari mulai medsos yang bisa kita kendalikan juga dari rumah. Dan ini juga tergantung kalau misalkan dari seorang istri ingin belajar atau enggaknya berarti ya Ustaz ya. Dan terkadang di medsos juga ini Ustaz, sering kali saya menemukan begitu cerita-cerita dari seorang perempuan yang sudah menjadi istri, itu cerita tentang transisi dari setelah menikahnya. Misalnya, kalau misalnya biasanya abis pulang kerja itu bisa main bareng sama teman-teman. Sekarang mah di rumah aja, masak, kegiatannya dan sebagainya. Nah, yang menariknya ini kan kalau perempuan ya ini sering ya Ustadz ya kita lihat. Tapi kalau yang laki-laki ini Ustadz jarang banget. Ada juga tapi nggak muncul ya dalam ruang-ruang konseling yang saya alami, yang konsul pada saya itu justru muncul. Munculnya? Yang laki-lakinya kan dia seorang pelari misalnya atau penggemar sepeda. Iya. Nah itu tetap saja dia tidak mengubah itu meskipun sudah nikah. Ini jadi problem. Jadi bagi si wanita jadi problem karena dia susah untuk mendebat. Nah si laki-lakinya merasa aneh. Kenapa saya harus berubah? Ini kan dari awal kamu tahu saya senang lompatan. Dari dulu kamu tahu saya senang sepedahan gitu ya. Atau yang lebih yang lain lagi banyak lah. Nah transisi itu dialami juga.
Jadi penyesuaian, adjusted antara suami dan istri di awal-awal pernikahan pasti terjadi. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak sempat dibicarakan di awal gitu. Iya. Boleh nggak aku kalau habis nikah tetap lompatan? Makanya ini penting komunikasi di awal juga ya Ustadz ya. Jadi di awal itu mengkomunikasikan kebiasaan. Iya. Jadi visi dan misinya tuh hope gitu, harapan. Iya. Kamu nanti kalau nikah pengen suami kayak gimana? Nah, si suami cerita ya begini, yang juga nanya istri kayak. Jadi penyesuaian yang terjadi, hal-hal yang itu dialami juga oleh para suami yang tiba-tiba dikomplain oleh istrinya. Kok kamu begitu gitu? Nah, kaget ya Ustadz ya? Iya, kaget dikomplain. Sementara sang suami merasa tidak harus mengubah apapun. Ya, ketika ini tidak ada unsur-unsur yang lain, ya tidak ada will, tidak ada hal-hal yang lain. Ini hal yang biasa saja dan bisa diselesaikan. Tapi kalau ada unsur yang lain, nah ini biasanya baru yang jadi masalah. Jadi transisi ketika seorang laki-laki jadi suami, baru menjadi suami, beda nih ya, suami baru sama baru jadi suami. Beda. Bisa beda. Bisa beda. Laki-laki yang baru jadi suami, dia juga akan mengalami, cuma mungkin nggak berisik di medsos. Tapi yang kena impact, dampaknya perempuan yang berisik. Wah, ini ngalami hal yang seperti ini. Yang si suami lebih menuntut. Benar. Secara sosial di Indonesia, suami itu punya hak yang lebih banyak. Betul. Ya, berkaitan dengan nilai-nilai bahwa harus ditaati dan si wanitanya harus taat pada suami. Nah, ini yang transisi ini pasti dialami juga ada ya. Tapi balik lagi, apakah ini jadi soal atau tidak? Kembali kepada ketika awal nikah tuh niatnya apa? Dan apa yang dibilang Kang Huda tadi, di awal udah ada ngobrolnya. Iya, ada membuka jalan komunikasinya begitu Ustadz ya. Ada ngobrolnya, ada komunikasi. Makanya ada konsep sekufu dalam Islam. Harus punya pandangan yang sama tentang dunia. Benar. Harus punya cita-cita dan harapan-harapan yang kalaupun tidak sama tidak bertabrakan. Tidak bertolak belakang, tapi seirama gitu. Betul. Itu sekufu itu bisa jadi seperti itu. Bukan berarti dua-duanya dua-duanya cicingan, repot juga ya. Yang satu alim, yang satu berisik, justru malah jadi sekufu tuh. Nah, itu jadi nanti makin banyak pertanyaan lagi Ustadz ya. Kenapa ini diem aja ini istri saya atau suami saya diem aja gitu ya. Kemudian yang menarik lainnya Ustadz kan tadi yang sudah dibahas juga kan, berarti kan laki-laki memang gak banyak muncul di medsos, tapi padahal mah ada gitu. Kayak misalkan olahraga, lari pagi, ya foto mah ada Ustadz, foto gitu. Jadi hanya sekedar disimpan saja begitu, tidak diangkat ke medsosnya. Beda dengan misalnya perempuan seperti itu Ustadz. Kira-kira yang kalau yang saya rasakan ya Ustadz ya, yang sebagai suami baru, karena baru 1 tahun juga Ustadz saya menikah, alhamdulillah. Ternyata memang ada banyak yang belum diketahui oleh laki-laki lain Ustadz ketika udah menikah itu Ustadz. Kayak misalkan dari hak-haknya begitu ya Ustadz ya. Kalau misalkan kan biasanya kalau pulang kerja bisa nyantai dulu lah di kantor, lesehan, bercanda dulu sama rekan-rekan. Kalau sekarang mah udah harus misalnya jemput istri atau misalnya juga udah harus pulang gitu, karena udah ada yang harus terpenuhi juga hak lainnya begitu Ustadz. Ya itu yang harus disadari sejak awal. Jadi ketika jadi suami, ketika nikah, ada dunia yang berubah ya Ustadz. Bahkan ada yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya. Nah jadi kan dunianya berubah nih. Nah ketika dunia berubah, terus kita harus menyesuaikan diri dengan tuntutan peran yang baru. Iya. Perannya berubah. Ya nggak bisa lagi kayak kemarin yang suka-suka gitu. Ada yang harus ditanya di sebelah. Iya. Kalau saya pulang kantor main dulu boleh nggak? Main futsal dulu Ustadz biasanya. Terus nanya dulu, karena biasanya kan nggak usah nanya-nanya. Sekarang ada yang nungguin ya. Dan ini nanti sebetulnya Maya, kalau yang berumah tangganya dia betul-betul pernikahan impian dan dia mengharapkan, maka dia tidak akan bertanya banyak yang begitu. Dia justru ingin mencoba memenuhi tanggung jawab sebagai suami yang pada saat yang sama jadi hak sang istri. Masya Allah. Ini tanggung jawab saya ngurus istri, saya harus cepat pulang. Nggak mikir lagi. Sadar ya. Nah, transisinya jadi lebih cepat karena dia sudah sadar peran barunya sebagai suami, tanggung jawab sebagai suami.
istri yang menunggu di rumah. Mendingan makan di warung pinggir jalan atau makan masakan istri. Nah itu jadi hal yang baru. Jadi udah nyiapin dari kantor sebelum pulang, nanti masak apa. Oke, aku pulang jam segini, kita makan malam. Ya dinner di mana? Ya di rumah lah. Di rumah di mana lagi? Benar-benar. Jadi tuntutan peran yang barunya disadari. Itu yang perlu dipelajari memang ya oleh para suami, sehingga dia tidak salah memainkan peran sebagai suami. Dia harus tahu bagaimana. Tapi iya Ustadz, tapi ini juga kan menariknya kan meskipun ya Ustadz tadi, meskipun ada izin-izin sebelum berkegiatan yang lainnya, tapi kan kalau dalam proses perizinan mah harusnya memang istri gitu ya Ustadz ya, wanita yang meminta izin kepada suami. Ya. Tapi ini bukan soal izin dalam kuasanya bukan ya Ustaz? Relasi penguasa dan yang dikuasai. Gitu. Suami istri kan bagikan pakaian, hunna libasul lakum wa antum libasul. Jadi kan konteksnya saling bukan soal minta izin ya, tapi kan dalam pernikahan bukan hanya hak tapi harus ma'ruf. Ya. Ma'ruf itu kebaikan-kebaikan yang umum yang bisa didiskusikan. Ya. Tidak jadi salah kalau suami tidak minta izin istri hanya untuk main futsal. Tapi jadi persoalan kan? Iya benar. Mau punya persoalan atau mau tidak punya persoalan itu aja. Kalau mau punya persoalan ya silakan berlaku sesuka hati gitu. Tapi nanti persoalannya tambah banyak gitu. Benar. Saya suka lihat juga kan kadang muncul di reels itu ya. Iya. Ada muncul seorang laki perempuan, mungkin suami istri yang sedang jalan. Tiba-tiba ada wanita lain dalam arah yang berlawan yang tasnya jatuh. Nah, si laki-laki ini mengambilkan, memberikan ke itu dengan kata-kata hati-hati ya. Nah yang di sebelahnya nih nggak setuju. Sepanjang jalan tuh terus hati-hati ya. Bisa sampai sore. Bisa sampai ini ya Ustaz ya. Jadi soal ma'ruf itu jadi bukan soal kuasanya. Halal haram bukan. Jadi ada lagi dalam rumah tangga itu bukan soal kekuasaan, itu soal bagaimana ma'rufnya, bagaimana kebaikan rumah tangga itu terjaga. Baik. Ini yang jadi perbincangan yang menarik lainnya, berarti kan memang ada batasan pergaulan juga ya Ustadz ya. Batasan pergaulan dari seorang suami dan juga istri. Seberapa jauh begitu Ustadz? Apakah memang ada rambu-rambu yang harus ditaati? Ya, kalau dalam Islam mah udah jelas ya. Suami yang paling baik itu yang paling baik perlakuannya kepada istri. Kepada istrinya. Dia harus melakukan upaya antisipasi. Kira-kira kalau saya lakukan ini istri saya senang nggak? Lagi-lagi bukan soal hak dan bukan soal kuasa. Jadi menanyakan ada empatinya Ustaz ya? Iya, kan Nabi menghindari hal yang menyakiti hati istrinya. Walaupun sesuatu yang ketika Aisyah menerima kiriman makanan, nah itu kan seolah-olah disengajain tumpah dan jatuh gitu. Iya benar.